told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and Moto3 belakangan ini benar-benar tidak pernah lepas dari drama. Hampir setiap seri selalu dihiasi crash besar yang membuat jalannya balapan berubah secara drastis. Bahkan crash brutal terakhir bukan hanya membuat beberapa pembalap kehilangan posisi, tetapi juga memakan korban hingga Quiles mengalami cedera yang cukup serius dan berpotensi harus menjalani operasi. Situasi tersebut tentu membuat para pembalap mulai dihantui rasa khawatir. Mereka tidak hanya dituntut untuk tampil cepat, tetapi juga harus ekstra hati-hati ketika melakukan overtake, memasuki tikungan, maupun berada di tengah rombongan yang sangat rapat. Belum lagi munculnya insiden pembecanaan yang kembali melibatkan Quiles, membuat situasi Moto3 semakin panas. Rentetan kejadian tersebut tentu bisa mempengaruhi mental para pembalap sebelum memasuki seri berikutnya. Dan sekarang rentetan crash besar yang terjadi dalam beberapa seri terakhir. Bukan tidak mungkin para pembalap datang ke Aragon dengan tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Sebagian mungkin tetap berani menyerang, tetapi sebagian lainnya bisa saja memilih bermain lebih aman karena tidak ingin menjadi korban berikutnya. Dan justru situasi seperti inilah yang bisa memberikan keuntungan besar kepada Veda Ega Pratama. Veda tidak harus menjadi pembalap paling agresif sejak lap pertama. Ia bisa bermain lebih cerdas dengan menjaga ritme, membaca situasi, mempertahankan posisi, serta menghindari pertarungan yang terlalu berisiko. Sebab dalam balapan Moto3, satu kesalahan kecil saja bisa membuat seorang pembalap kehilangan banyak posisi. Sebaliknya, ketika pembalap lain mulai melakukan kesalahan atau mengalami crash, pembalap yang mampu bertahan justru bisa mendapatkan keuntungan luar biasa. Bayangkan jika di Aragon nanti kembali terjadi crash besar seperti pada seri-seri sebelumnya. Satu pembalap favorit terjatuh, pembalap lain kehilangan posisi, ada yang masuk gravel, sementara beberapa pembalap lainnya mulai mengurangi agresivitas karena tidak ingin mengambil risiko terlalu besar. Dalam kondisi seperti itu, posisi Veda bisa naik secara perlahan tetapi pasti. Dari P10 bisa naik ke P8, dari P8 menuju P6. Kemudian jika mampu menjaga ritme dan tetap berada di rombongan terdepan, Veda bisa saja masuk ke 5 besar. Dan ketika balapan sudah memasuki lap-lap terakhir, situasinya bisa berubah menjadi jauh lebih menarik. Veda tidak perlu terburu-buru menyerang sejak awal. Ia bisa membiarkan pembalap di depannya saling bertarung, menguras ban dan mengambil risiko satu sama lain. Sementara Veda cukup menjaga konsentrasi dan menunggu momentum yang tepat. Kalau strategi tersebut berhasil, bukan tidak mungkin Veda tiba-tiba sudah berada di posisi 3 besar ketika balapan memasuki fase penentuan. Bahkan jika terjadi crash atau kesalahan dari pembalap di depannya, peluang untuk merebut posisi kedua atau bahkan kemenangan bisa terbuka. Namun satu hal yang paling penting adalah Veda harus mampu menjaga dirinya sendiri. Keuntungan terbesar bukan karena melihat pembalap lain terjatuh, tetapi karena Veda mampu tetap berada di atas motor ketika pembalap lain mulai berguguran. Apalagi persaingan Moto3 sangat rapat. Jarak antar pembalap seringkali hanya terpaut beberapa per 10 detik, sehingga satu kesalahan kecil saja bisa langsung mengubah seluruh posisi. Karena itu, Aragon bisa menjadi ujian besar bagi kedewasaan Veda sebagai pembalap. Jika ia mampu menggabungkan kecepatan, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi, maka peluang untuk mendapatkan hasil besar semakin terbuka. Terlebih jika para pembalap papan atas masih terpengaruh secara mental oleh rentetan crash sebelumnya. Ketika mereka mulai mengurangi agresivitas, Veda justru bisa memanfaatkan celah tersebut untuk terus mendekat ke rombongan terdepan. Skenario terbaiknya bahkan bisa sangat spektakuler. Veda tidak harus memimpin sejak awal. Ia hanya perlu bertahan, menjaga ban, menghindari masalah, dan tetap berada dalam jarak yang memungkinkan untuk menyerang ketika waktunya tiba. Kemudian ketika balapan memasuki 5 lap terakhir, Veda bisa mulai meningkatkan agresivitas dan mencari celah untuk melakukan overtake. Jika semuanya berjalan sesuai skenario, bukan tidak mungkin pembalap Indonesia tersebut masuk ke 3 besar dan kembali membuat bendera merah putih berkibar di podium Moto3. Jadi di tengah Moto3 yang sedang dibanjiri crash, Aragon justru bisa menjadi peluang besar bagi Veda Ega Pratama. Ketika pembalap lain mulai kehilangan kepercayaan diri dan memilih mengurangi risiko, Veda bisa mengambil keuntungan dengan tampil lebih tenang dan cerdas. Karena dalam balapan seperti Moto3, terkadang bukan pembalap yang paling nekat yang keluar sebagai pemenang, melainkan pembalap yang mampu bertahan, membaca situasi, dan tetap berada di atas motor sampai garis finish. Dan jika situasi crash terus berlanjut seperti beberapa seri terakhir, potensi Veda Ega Pratama untuk menembus podium Aragon benar-benar bisa menjadi sangat besar. Bahkan bukan tidak mungkin kekacauan yang terjadi di depan justru menjadi jalan bagi Veda untuk menciptakan kejutan terbesar bagi Indonesia. Bukan hanya fans Indonesia yang mulai menaruh harapan besar kepada Veda Ega Pratama jelang Moto3 Aragon. Sejumlah pemberitaan mengenai kiprahnya juga mulai menyoroti peluang Veda untuk kembali masuk ke perebutan podium.
Apalagi Veda datang dengan modal performa yang semakin matang sepanjang musim 2020 Sepur, setelah sebelumnya sudah membuktikan dirinya mampu bersaing di barisan depan hingga meraih podium Grand Prix Brazil. Yang membuat optimisme itu semakin besar adalah karakter sirkuit Motorland Aragon yang memiliki kombinasi tikungan cepat, perubahan arah, serta lintasan yang memungkinkan pembalap dengan kemampuan menyalip dan menjaga momentum untuk melakukan comeback. Aragon juga bukan lintasan yang asing bagi Veda, sehingga pengalaman tersebut dianggap bisa menjadi keuntungan tersendiri ketika persaingan Moto3 kembali berlangsung sangat ketat. Media-media Eropa pun mulai melihat Veda bukan lagi sekedar pembalap rookie yang mengejutkan. Konsistensinya dalam mengamankan poin membuat namanya semakin sering diperhitungkan. Bahkan setelah menjalani beberapa seri dengan hasil yang kompetitif, Veda masih menjadi salah satu rookie yang berada di papan atas klasemen. Apalagi kalau melihat bagaimana Veda mampu bertarung berlawanan dengan para pembalap KTM dan CFMO sepanjang musim. Di Thailand saja, Veda mampu finish kelima dengan jarak hanya sekitar 9,6 detik dari pemenang. Beberapa pekan kemudian, ia bahkan mencatat podium ketiga di Brazil. Artinya kecepatan Veda sebenarnya sudah terbukti. Tinggal bagaimana dirinya mendapatkan momentum yang tepat sejak sesi kualifikasi hingga lap terakhir. Inilah yang kemudian membuat prediksi podium di Aragon mulai terdengar semakin serius. Bukan berarti Veda otomatis akan naik podium, tetapi jika ia mampu mendapatkan posisi start yang bagus, menjaga ban dan terhindar dari insiden di tengah rombongan, peluang tersebut benar-benar terbuka. Terlebih Moto3 dikenal sebagai kelas yang penuh kejutan. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis dan satu kesalahan kecil saja bisa mengubah posisi drastis. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan Veda membaca situasi balapan dan melakukan overtake menjadi senjata yang sangat penting. Menariknya, Veda juga sudah membuktikan bahwa dirinya tidak mudah menyerah ketika harus memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Di Moto3 Ceko misalnya, Veda pernah memulai dari posisi ke-20 tetapi mampu merangsek hingga finish kelima. Comeback seperti itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya semakin diperhitungkan sebagai pembalap yang bisa membuat kejutan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Veda mampu bersaing dengan pembalap papan atas, tetapi apakah seluruh keuntungan yang dimilikinya di Aragon ini bisa dikonversi menjadi hasil maksimal. Jika kualifikasinya bagus, ritme balapnya konsisten dan Veda mampu menghindari crash yang belakangan begitu sering terjadi di Moto3, maka podium bukan lagi sekedar mimpi. Bahkan bukan tidak mungkin Aragon justru menjadi panggung berikutnya bagi Veda untuk kembali menciptakan sejarah. Setelah sebelumnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Grand Prix Brazil, kini publik mulai menunggu apakah pembalap muda Indonesia itu mampu kembali mengibarkan merah putih dari tiga besar Moto3. Dan kalau prediksi media-media Eropa tersebut benar-benar terbukti, maka Aragon bisa menjadi salah satu balapan paling penting dalam perjalanan Veda musim ini. Karena satu podium lagi bukan hanya akan menambah poin, tetapi juga semakin mengukuhkan bahwa Veda Ega Pratama memang sudah layak diperhitungkan sebagai salah satu calon bintang besar MotoGP di masa depan. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.